Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita mau bersama-sama bersyukur pada Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada bagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setiamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sepanjang hidupku. Kami sembah Kau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bersama kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan, Bapa yang tak pernah membiarkan
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami tinggikan, kami sembah, sebab Kau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Kau baik, Bapa Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau genapi bagi kami. Yang percaya, yang berharap kepadamu, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami Tuhan. Waktu dengan tekun, dengan setia, dengan sabar kami mau menanti-nantikan Engkau. Sebab pertolongan kami hanya datang daripadamu. Pertolonganmu ajaib, pertolonganmu dahsyat. Hati kami percaya, hati kami percaya kepadamu, kepadamu. Sebab Engkau yang telah membuktikan kasih setiamu, Engkau yang telah membuktikan kesetiaanmu, Engkau yang telah membuktikan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu bersama kami, Kau selalu ada. Sebab Kau Immanuel, ya. Haleluya,
Haleluya, kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang menjamin hidup kami dengan diri-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kami puji Engkau. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Kau perlindungan yang teguh. Engkau kota benteng kami yang aman. Kau tubuh pertahanan kami. Kau menara keselamatan kami. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau, penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan. Sebab tembelang mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Hati kami tenang, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang berjaga-jaga atas hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang dan hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang, amin, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku, ya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah pertolongan kami yang tak pernah terlambat. Sebab itu hati kami percaya kepadamu. Dan bukti kami percaya, kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Menanti-nantikan uluran tangan-Mu, menanti-nantikan pertolongan. Dan kami percaya semua yang Kau buat itu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mempercayakan seluruh hidup kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hanya firman-Mu yang menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Sebab itu kami mau taruh firman, menyediakan tempat di dalam hati kami hanya untuk firman. Supaya kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga kami terus bersukacita, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istri. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita kembali masuk di dalam kitab Ulangan, Ulangan pasal yang ke-10. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Musa juga menulis 5 kitab juga yang disebut kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Ulangan adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Musa sebelum kematiannya. Dan Ulangan berisi tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi di kitab Ulangan adalah kitab nasihat, kitab peringatan Musa kepada bangsa Israel. Dan hari ini adalah Ulangan pasal yang ke-10. Kita baca di perikop pertama dulu, riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Beminyakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan kuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Maka aku ini berdiri di atas gunung, seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau di perikop pasal yang ke-9 kemarin, kita sudah tahu bagaimana Musa juga mengingatkan mereka peristiwa lembu emas ketika Musa pertama kali naik untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Ketika turun, terdengarlah sorak-sorai dari bangsa Israel seperti sorak orang menang peperangan. Ketika itu Musa berpikir bahwa bangsa itu menyambut dia. Ternyata bangsa itu membuat sebuah patung sembahan berbentuk lembu terbuat dari emas. Ketika Musa turun dan melihat hal itu, Musa memecahkan loh batu yang sudah didapatkannya dengan memohonkan kepada Tuhan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu.
Dan ketika itu, ketika dua loh batu sudah dipecahkan, nah melalui perikop ini yang pertama yang saya dapatkan, bagaimana Allah begitu ingin berhubungan dengan kita manusia. Pada peristiwa loh batu ini Allah tidak marah. Bahkan Allah pun memang ini fatal bagi Harun. Bahkan Harun pun tidak tidak mendapatkan hukuman ataupun disiplin seperti yang didapatkan Musa untuk dia tidak masuk tanah Kanaan. Harun tidak dicamkan supaya dia tidak masuk Kanaan, tidak. Tetapi walaupun secara tidak langsung Tuhan tidak menghukum Harun, baik dia dimusnahkan melalui padang gurun, melalui peristiwa mati tua lah istilahnya, musnah oleh tahun-tahun hidupnya. Nah, dari ayat ini, ketika dua loh batu ini mau diberikan kembali, yang saya dapatkan adalah bahwa ini adalah inisiatif Tuhan, bahwa dengan firman-Nya zaman sekarang Tuhan mau ada manusia dengan Tuhan itu ada hubungan. Jadi peristiwa ini adalah inisiatif dari Tuhan supaya Musa mendapatkan firman Tuhan itu. Dan akhirnya Musa mendapatkan kembali 10 perintah Allah itu melalui pengorbanan dirinya lagi. Dia harus berpuasa lagi selama 40 hari, 40 malam. Dan Musa penting mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa ini. Dan lewat peristiwa ini juga pertama kalinya Tuhanlah yang memberikan julukan kepada bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Sungguh bangsa yang keras kepala. Kalau dalam Ibrani berkata keras leher. Jadi kita bahasa Indonesia menyebutnya karena leher yang bagian belakang disebut tengkuk. Jadi sungguh bangsa yang tidak mau menurut. Padahal dari awal ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, itu peristiwa yang ketika Tuhan membelah laut Teberau itu adalah peristiwa yang sungguh spektakuler. Bahkan sampai saat ini. Tapi bangsa Israel pun tetap sulit untuk terus mempercayai Tuhan. Mereka terus melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut. Betapa peristiwa Laut Teberau itu adalah peristiwa yang sungguh dahsyat, menunjukkan kebesaran Tuhan. Ketika Laut Teberau terbelah, firman Tuhan mencatat itu bukan hanya 1 jam, 2 jam, tetapi semalam-malaman ketika bangsa itu keluar. Jadi benar-benar air laut itu terbelah dua menjadi tembok kanan kiri, dan benar-benar laut itu di tengah-tengah menjadi kering. Dan itu disaksikan oleh 3,5 juta kurang lebih bangsa Israel ketika mereka keluar. Tetapi hal-hal yang begitu besar yang Tuhan sudah tunjukkan pun itu tidak mampu membuat mereka untuk tetap percaya kepada Allah yang hidup. Nah, Musa terus mengingatkan bangsa Israel betapa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Dan pada perikop kedua, mari kita baca, inilah nasihat Musa bagi bangsa Israel untuk peristiwa dua loh batu dan juga peristiwa lembu emas itu. Judul perikop ini jelas. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu?
selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini, Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, perikop yang kedua ini pada ayat yang ke-22 agak melenceng sedikit Bapak Ibu, tetapi melalui ayat ini Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Bagaimana Abraham, Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Melalui peristiwa ini yang awal mula dari Ishak, Yakub dan kepada Yusuf, ketika bangsa Israel mengalami 7 tahun kelaparan, dan pada akhirnya Yusuf membawa mereka ke Mesir, 70 orang, mereka tinggal di tanah Goshen, dan firman Tuhan mengingatkan dengan perikop ayat yang ke-22 ini, bahwa janjinya kepada Abraham itu digenapi, sehingga ketika bangsa Israel dijajah, ditindas oleh Mesir, dan mereka bebas, mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka sudah berjumlah jutaan. Nah, kembali kepada ayat yang ke-12, apa sih yang sebenarnya dikehendaki Tuhan? Firman Tuhan mencatat, ini ada beberapa poin, tetapi saya mau mengambil hanya satu poin saja, karena di dalam perikop ini Musa menekankan, berkata begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi Musa berkata, hiduplah takut akan Tuhan. Jadi di ayat yang di bawah lagi juga ada lagi, Musa mengingatkan lagi, takutlah akan Tuhan. Nah, demikian juga perikop ini juga mengingatkan kita untuk kita hidup di zaman sekarang. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Tujuannya itu Tuhan semata-mata adalah, kalau kita sudah baca tadi, semuanya itu adalah supaya baik keadaan kita. Baik keadaanmu. Bukankah kita semua mau bahwa hidup kita ini baik? Satu saja yang Tuhan mau, hiduplah takut akan Tuhan. Nah, berbicara soal hidup takut akan Tuhan, kadangkala seringkali kita salah mengartikan takut akan Tuhan. Kadang konotasinya lebih kepada konotasi negatif.
Misalnya kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa menghukum, perbuatannya yang dasar bisa menghukum kita dan membuat kita takut. Ketika kita takut dalam konotasi yang negatif, itu tidak akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berpikir Tuhan itu menghukum kita, Tuhan itu tidak suka ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang memiliki konotasi yang negatif untuk kita hidup takut akan Tuhan, membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita punya konotasi yang positif, dalam artian takut di sini adalah bahwa kita menaruh hormat, kita respect sama Tuhan. Kita bangga bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia menciptakan segalanya, Dia mengasihi, Dia melakukan hal yang baik untuk kita. Dan itu akan membuat kita semakin dekat dan mau dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah pemahaman bahwa hidup kita harus takut akan Tuhan, yaitu kita harus hormat, kita respect. Sungguh-sungguh bahwa jadikan Dia itu Tuhan. Dia yang punya kedaulatan penuh atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan apa apa yang Dia lakukan itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Mungkin kita berpikir secara daging sakit, secara daging tidak enak, secara daging lama, prosesnya lama sekali Tuhan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah supaya keadaan kita baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bangsa Israel sudah melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan. Tapi mereka masih sulit untuk mempercayai. Saya tidak tahu apakah mereka terintimidasi oleh hukuman-hukuman Tuhan yang Tuhan lakukan ketika mereka melanggar kekudusan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang Dia lakukan itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan mau hidup kita adalah baik-baik saja. Sehingga setiap proses yang kita lalui bersama Tuhan, percayalah, beberapa hari yang lalu saya baca quotes itu, tetap ujung-ujungnya Tuhan akan melakukan kebaikan buat kita. Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan ini bisa saya sampaikan hanya sampai di sini. Biarlah itu memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita seperti Musa mengingatkan bangsa Israel generasi padang gurun yang akan masuk tanah Kanaan. Karena sekali lagi kitab Ulangan ini adalah nasihat terakhir Musa untuk bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan dengan dia mereview semua perjalanan yang sudah dilalui selama 40 tahun dengan tujuan tentunya supaya bangsa Israel taat dan takut akan Tuhan seperti apa yang dicatat di ayat-ayat ini. Nah, di perikop pertama, selain apa yang disampaikan istri saya, yang saya dapat adalah seperti ini Bapak Ibu. Untuk kita mendapatkan firman, itu ada harga yang harus kita bayar. Pertama kali Musa 40 hari 40 malam berlutut, doa, puasa untuk mendapatkan 10 firman itu. Dan kemudian untuk kembali dia mendapatkan, dia harus membayar harga yang sama. Dan sekali lagi saya mengapresiasi Bapak Ibu yang setia, setiap pagi bayar harga, bangun lebih pagi daripada yang lain. Di tengah mungkin rasa kantuk yang masih menyerang. Tapi Bapak Ibu membayar harga untuk menerima firman setiap hari. Maka saya percaya seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jerih payahmu itu nggak akan sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu mengalami banyak hal, banyak perubahan, bukan hanya bicara soal materi, tapi karakter, keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata. Jadi memang ada harga yang harus kita bayar
untuk kita terima firman Tuhan. Baca Alkitab, kita bayar dengan waktu, dengan melawan rasa malas, merenungkan firman Tuhan. Jadi seperti apa yang dilakukan Musa. Dan di perikop yang kedua, tentu kita diingatkan, yuk miliki sikap hati yang hormat sama Tuhan. Dan bukti hormat itu apa? Dengan kita hidup menuruti segala jalan-jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada kita setiap hari. Dan tujuannya adalah, seperti yang saya tadi katakan, itu untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Nggak ada satupun sisi dari Tuhan pengen dia dipuji, nggak dipuji pun dia tetap Tuhan. Kita nggak melakukan firman-Nya pun dia tetap Tuhan. Dia nggak akan pernah berubah dan dia tidak akan terusik oleh apapun. Tapi kalaupun Tuhan menyuruh kita melakukan firman-Nya, perintahnya, sesungguhnya ujung-ujungnya itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi mari katakan siasat iblis, tipu daya iblis yang seringkali ingin menggoda, menghalangi untuk kita melakukan firman. Sehingga seperti sekali lagi Amsal katakan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Tapi percayalah kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, maka jalan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Tentu saya percaya Bapak Ibu sudah menjalani hidup ini puluhan tahun. Kita bisa bandingkan saat kita melanggar firman, pada saat kita tidak taat pada firman, apa yang kita dapat? Dan ketika kita taat kepada firman, apa yang kita dapat? Jadi mari hari ini kita tetapkan hati kita, biarlah hanya firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita, firman Tuhan yang menguasai hidup kita, dengan kita hidup takut akan Tuhan, respect akan Tuhan, supaya keadaan kita baik-baik saja. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih istriku. Happy birthday untuk Lucy pagi hari ini. Kita berdoa biarlah di ulang tahun ini ada kado istimewa yang Tuhan berikan bagi Lucy. Cece mau ngomong. Oke, silakan, Cek. Puji Tuhan. Happy birthday buat Lucy. Tuhan memberkati ya, sehat selalu. Pagi ini saya merasa rema dengar dengan perkataan tadi ujung-ujungnya Tuhan. Nah, kalau kemarin itu saya kan sempat ngasuh buat cucu. Udah lama ya nggak berbagi waktu buat cucu. Jadi papa mamanya pengen rest, terus ada pekerjaan, jadi titipkan 2 hari. Tapi cucu saya itu kan nggak pernah sama yang lain-lain, jadi sama mamanya setiap hari lengket. Jadi kalau siang dia tuh bisa main, tapi malam jam 7 dia udah cari mama, nangis. Jadi hari kedua itu yang paling parah, dia cari mama sampai cecenya yang besar tuh, aduh dek, tidurlah dek, cece udah capek gendong, cecenya kan gendongin. Kalau hari pertama cecenya gendong terus dia tertidur. Tapi yang hari kedua ini sampai seguk nangis, gak tidur-tidur. Saya juga sudah bingung, udah di video call tambah nangis. Akhirnya udah malam, udah jam 9, akhirnya saya ambil alih. Saya gendong, saya teringat satu lagu, Dia Sanggup. Waktu itu saya menyanyi. Memang makanya ujung-ujungnya Tuhan gitu kan. Setelah kita sudah habis segala cara, ya ujung-ujungnya Tuhan. Lalu saya gendong, saya nyanyi, terus cecenya juga ikut nyanyi, Dia Sanggup untuk jamaah Esyer supaya ada damai sejahtera tidur malam. Baru nyanyi sebentar dia langsung tidur. Tuhan jama dia sampai, meskipun juga tengah malam bangun-bangun sampai 3 kali, tapi puji Tuhan biasanya saya kalau udah terbangun tuh nggak bisa tidur. Tapi hari itu meskipun terbangun saya tuh tidur bangun gitu. Jadi badan tetap segar. Nah itulah kehidupan kita mengiring kepada Tuhan itu. Kalau kita udah terdesak, kita itu bergantunglah terus sama Tuhan. Siapa lagi yang menolong itu kita kalau bukan Tuhan ya. Nah, ada kesaksian juga buat cucu saya itu setiap kali kalau naik mobil pasti mabok terus.
sampai mamanya udah ketakutan kalau mau udah bawa kantong, bawa apa. Jadi satu waktu jalan dengan saya juga, saya tumpang tangan, saya doain dia supaya dia naik mobil kemanapun pergi, Tuhan jamah, dia bisa sehat. Puji Tuhan, udah jalan berapa hari itu mabuknya sembuh ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini biarlah firman Tuhan itu meneguhkan kita mau sunat hati kita itu untuk tetap percaya, bergantung, berharap kepada Tuhan. Dalam kita terdesak, Tuhan itulah yang sanggup menolong kita. Di Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Capeng. Jadi apa yang di-sharingkan oleh Capeng, yuk jadi gaya hidup dan praktek hidup. Nah, ujung-ujungnya Tuhan. Tapi marilah kita mulai dari pangkal sampai ujung hidup kita. Ya Tuhanlah, kan memang sudah terbukti. Daripada kita udah capek, ujung-ujungnya baru Tuhan. Lebih baik dari pangkal sampai ujung kita hidup di dalam Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, andalkan Tuhan, ikuti perintah Tuhan, pegang teguh dan lakukan. Amanlah hidup kita Bapak Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih. Mari renungkan firman Tuhan, refleksikan dengan hidup kita, apa yang harus berubah dari hidup kita. Jadi setiap hari maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita dapat firman pagi, renungkan, refleksikan. Kalau firman itu menegur kita bertobat. Kalau firman Tuhan itu meneguhkan hidup kita, yuk terus lakukan semakin setia dan sungguh-sungguh. Oke, saya serahkan Pak Buyung untuk berdoa. Nanti baru saya akan tutup dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, untuk terus berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan. Kami boleh hidup takut akan Engkau, terus taat mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terus bersyukur, Tuhan, atas apa yang kami alami bersama Engkau hingga saat ini, Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat Vision yang telah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan turun atasnya Tuhan. Anugerah-Mu juga tercurah atas kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami juga berdoa buat proses penjualan tanah Denny dan Lucy ya Tuhan, yang ada di kebun kopi. Terus Engkau kirimkan para pembeli yang serius Tuhan, dan mereka boleh menjual dengan nilai atau harga yang maksimal ya Bapak. Kami juga berdoa buat proses penjualan tanah kebun tebu di Lemongan milik Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan, Kau kirimkan pembeli yang serius sehingga boleh terjadi proses penjualan dengan nilai atau harga yang maksimal ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi serta jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil boleh takut akan Engkau dan boleh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Istri dan anak-anaknya, ada kasih karunia, ada kemurahan, ada anugerah-Mu turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus mau bersyukur atas apa yang kami alami bersama Engkau. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat firman-Mu yang mengingatkan kami, dan kami mau terus bayar harga untuk kami menerima firman-Mu. Karena firman-Mu yang mengubah hidup kami. Firman-Mu yang memimpin menuntun langkah kami. Karena firman-Mu yang memberikan kemerdekaan dan kemenangan dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Firman-Mu segala-galanya bagi kami.
Sebab itu Tuhan kami mau bayar harga. Kami mau hormat, respek akan Engkau. Dengan kami mengasihi Engkau, beribadah kepadamu, dan hidup sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami juga berdoa, bersepakat untuk Lucy yang Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan kami berdoa, biar dengan bertambahnya usia, bertambah kasih karunia-Mu, bahkan Lucy semakin bertumbuh di dalam mengenal Engkau secara pribadi, sehingga imannya semakin kuat, pengharapannya semakin teguh di dalam Engkau. Bahkan kami berdoa dengan kasih karunia-Mu, biarlah di ulang tahunnya ini dia mendapatkan kado yang istimewa dari Tuhan. Apa yang menjadi doa dan kerinduannya Tuhan, Engkau yang menjawab. Terpujilah namamu, Bapak terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dan tangan. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat maka tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan seluruh yang kami kerjakan seturut dengan firman-Mu Tuhan, buat berhasil. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday, Luz. Tante Thank you, thank memberkatimu. you. Oke, happy birthday. Oh, Semangat thank you. pagi, selamat beraktivitas. Dadah.